Nama saya Rizky Ono, NIM 22102023, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas karyawan. Izin Ibu pembimbing atau Ibu dosen, Bu Riau. Kali ini saya akan menjelaskan ataupun mengerjakan tugas UAS daripada mata kuliah Azas Manajemen. Manajemen to manage, control atau pengendalian, penanganan atau pengelola, mengurus perkembangan generasi manajemen. Generasi 1, pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri, pekerjaan dijalankan secara naturiah ataupun mengalir bersama-sama orang yang saling bekerja sama. Generasi kedua adalah manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu. Pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai tahun 1915. Bapak manajemen ilmiah, cirinya penggunaannya wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan atau sering disertai penggunaan paksaan mulai berkembang teori-teori kepemimpinan. Dinamakan manajemen by the Dilettante Principle, doing things thought by the operator. Generasi ketiga, anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang diterapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. Pelopornya yaitu Peter P. Drucker, mengutamakan nilai produktivitas. Generasi keempat, tokoh Brian L. Joyner. Dia menjelaskan bahwa ciri utama memadukan antara kualitas, pendekatan ilmiah serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan Joyner Trigon. Fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan ataupun customer satisfaction. Berangkat dari rasa pada setiap orang yang memerlukan manusia berdasarkan harga dirinya, kepercayaan dan rasa hormat, serta bekerja atas dasar pendekatan masing-masing, termasuk manajemen kualitas total ataupun total quality management atau TQM. Generasi kelima ataupun generasi terakhir, menurut daripada tokoh Charles M. Shepard, bukunya yang ada di dalam bukunya yang berjudul Fifth Generation Management, Interaction Enterprise Through Human Networking pada tahun 1990. Dia menjelaskan mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu ataupun pelanggan maupun anggota organisasi. Ciri utamanya adalah bagaimana menginteraksikan perusahaan melalui jaringan manusia. Unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi. Sebagai individu yang memiliki keahlian-keahlian tertentu, individu anggota organisasi bukan hanya sekedar alat produksi. Ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi-fungsi organik. Mutlak dijalankan oleh manajemen. Bila tidak ataupun tidak mampu, lambat ataupun cepat organisasi mati. Lambat ataupun cepat organisasi mati. Menurut Henry Fayol, ada beberapa poin pada urutan ataupun kriteria fungsi manajemen. Menurut Henry Fayol ada 4. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing ataupun perorganisasian, yang ketiga commanding atau pemberian komando, yang keempat controlling atau pengawasan. Ada juga menurut daripada Luther M. Gulick, dia menjelaskan ada 7 poin. Yang pertama planning, perencanaan, yang kedua organizing, perorganisasian, yang ketiga ada shaping atau pengadaan pegawai. Yang mana pada Henry Fayol tidak ada ini. Dan berikutnya adalah directing atau pemberian bimbingan. Berikutnya lagi coordinating, ada perorganisasian. Yang berikutnya lagi ada reporting atau pelaporan. Yang terakhir adalah budgeting ataupun penganggaran.
Prinsip-prinsip manajemen prinsip-prinsip manajemen ataupun device of work, pembagian pekerjaan, spesialisasi di segala bidang untuk mencapai efisien dan efektivitas penggunaan pegawai. Authority atau responsibility atau kewenangan dan tanggung jawab, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Disiplin, suasana tertib dan teratur, tunduk dan patuh dan taat pada norma, peraturan dan ketentuan dengan ikhlas dan sedang hati tanpa paksaan. Unity of command atau kesatuan perintah. Perintah, laporan dan tanggung jawaban kepada seorang pemimpin. Unity of direction atau kesatuan arah, seorang kepala atau satu rencana. Subordination of the individual interest or general interest, kepentingan umum di atas kepentingan individu. Kepentingan umum ditempatkan di atas segala kepentingan. Remuneration of personnel ataupun gaji, upah, penghasilan. Sistem dan metode harus adil dan memberikan kepuasan maksimal. Centralization ataupun disentralisasikan atau didesentralisasikan kepada unit-unit tergantung situasi dan kondisi yang memberikan hasil yang lebih baik. Skala kain ataupun jenjang hierarki, tingkatan wewenang dan tanggung jawab, tertinggi, terendah, tidak boleh menyimpang ataupun dapat dipersingkat. Order ataupun ketertiban. Material dan sosial adalah tempat tepat bagi sesuatu dan seseorang. Yang terakhir adalah equity ataupun keadilan, sikap pemimpin yang lebih baik, ramah dan adil, simpati, kesetiaan dan ketaatan bawahan. Berikut adalah prinsip-prinsip daripada manajemen. Unsur-unsur daripada manajemen. Unsur-unsur pada manajemen ini ada 6 poin. Yang pertama, man ataupun manusia. Sangat menentukan. Manusia membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak ada proses kerja. Titik pusat ataupun central point manajemen. Yang kedua adalah money ataupun uang. Uang itu adalah sangat penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha. Besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang. Yang ketiga adalah machines ataupun alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Penggunaannya sangat tergantung kepada manusia, mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia. Yang keempat adalah method atau metode cara-cara kerja. Tercapainya atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Yang kelima, material ataupun bahan-bahan perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Yang keenam ataupun yang terakhir adalah market. Marketnya yang paling utama di dalam sebuah usaha ataupun sebuah manajemen. Karena tidak adanya market, manajemen tidak akan berjalan. Market ataupun pasar, fungsi pasar itu sangat penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha ataupun industri. Itulah unsur-unsur daripada manajemen. Teori daripada manajemen. Ada 3 tokoh ataupun 3 item daripada teori manajemen. Yang pertama adalah scientific management ataupun teori insentif pada tahun 1903. Tokohnya yaitu
ada Taylor, Fayol, Gulick, Arwich. Menurut mereka, fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Muncul time dan motion study atau studi gerak dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Prinsip-prinsip kerja setiap orang dalam organisasi, maupun itu tinggi ataupun rendah, harus diberi perlengkapan kerja yang standar dan insentif yang tinggi agar hasil lebih berkualitas. Yang kedua, teori hubungan manusia ataupun Human Relation pada tahun 1930. Tokohnya ada Follett, Mayo, Rollesberger. Menurut mereka, sanggahan teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan harmonis. Sangat simpel tapi bermakna. Yang ketiga, Behavioral Science ataupun teori perilaku pada tahun 1950. Tokohnya ada Charter Barter and Herbert Simon. Menurut mereka, gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia ataupun psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Fokus pada perilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi formal. What we are informal organization. Produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja di organisasi dan akan tergantung pada perilaku orang-orang dalam organisasi. Perilaku orang akan tergantung pada kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitas organisasi, tingkatkan produktivitas individu, berikan insentif sesuai dengan tingkat kebutuhan. Pada pertemuan keempat itu kita ada melakukan ataupun judulnya pada pembelajaran asas manajemen, yaitu perencanaan ataupun planning. Arti daripada perencanaan ini adalah bermacam-macam pengertian diberikan oleh penulis mengenai perencanaan. Ada beberapa orang ataupun beberapa penulis. Yang pertama, menurut daripada W.H. Neumann, perencanaan adalah menentukan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Menurut daripada Louis Allen, perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, menurut H. Cons and O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seseorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Menurut daripada Sodan Pesyagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan menentukan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, ataupun dikenal administration planning, seluruh unit, ataupun managerial planning atau departemental dan operasional. Menurut daripada George R. Terry, perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain. Kemudian, membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang dan sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Menurut beberapa orang ahli ataupun penulis, semua itu benar. Jadi kesimpulannya, perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan di kemudian ataupun di masa yang akan datang. Kita masuk kepada fungsi perencanaan. Ada 7 fungsi perencanaan. Yang pertama, interpretasi,
ataupun dapat menjelaskan, menguraikan, menjabarkan kebijakan, dapat menguraikan, menjelaskan, dan menjabarkan kebijakan umum. Yang kedua, forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, koordinasi, sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat, ekonomis, mengandung prinsip ekonomis ataupun hemat agar kegiatan manajemen efisien. Yang kelima adalah pedoman. Jadi, pedoman atau patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. Yang keenam, kepastian, menentukan di muka hal-hal yang akan dikerjakan di kemudian secara pasti dan tidak coba-coba. Yang ketujuh, prevention and control, alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen. Prinsip ataupun asas perencanaan itu ada 8. Yang pertama, kontribusi ataupun membantu tercapainya tujuan manajemen. Yang kedua, primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga, pervasivitas, mencakupi seluruh kegiatan manajemen, menyeluruh dalam setiap level. Yang keempat, alternatif, adanya alternatif pilihan bahan, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Efisiensi, nilai efisiensi, penghematan, dan kerapian. Limiting factor, faktor yang urgent, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Fleksibilitas, mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi kondisi yang berubah-ubah. Yang terakhir ataupun yang ke-8 adalah strategis, punya siasat strategis yang akan terima atasan, masyarakat, maupun anggota untuk dilaksanakan. Perencanaan yang baik mengetahui sifat ciri prinsip rencana yang baik sebagai berikut. Mempermudah tercapainya tujuan, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, dibuat oleh orang yang memahami teknik perencanaan, serta rincinya yang teliti. Tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan, bersifat sederhana, luwes. Dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan risiko, bersifat praktis, pragmatis, merupakan forecasting. Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab sebagai berikut. What? Apa? Maksudnya, tujuan, tindakan apa yang akan kita lakukan untuk di dalam perencanaan kita tersebut. Yang kedua, when, kapan, waktu, maksudnya kapan hal tersebut perlu dilakukan. Yang ketiga, how, bagaimana, maksudnya adalah cara mengerjakannya, bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah who, siapa. Maksudnya itu adalah tenaga kerja, siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Seterusnya adalah where, di mana, tempat, yang berarti di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Yang terakhir adalah why, mengapa, ataupun keperluannya. Jadi yang diartikannya adalah mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Itulah proses-proses perencanaan. Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah harus dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah, ataupun dengan bahasa Inggris adalah sebagai berikut adalah scientific techniques of problem solving. Melalui langkah yang pertama, mengetahui sifat hakikat masalah yang dihadapi,
Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisa data-data. Yang keempat, menentukan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih cara yang terbaik. Yang keenam, pelaksanaan. Yang terakhir adalah penilaian hasil. Berikut semua yang saya jelaskan tadi itu adalah tentang perencanaan suatu kegiatan ataupun progres. Demikianlah presentasi saya ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.